Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Matsujaru. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga selalu diberkati Allah ya. Golongan yang ada di dalam Islam sangatlah banyak, dan setiap golongan itu mempunyai alasan tersendiri untuk mendirikan golongan tersebut. Yang pertama, di sini ada golongan Khawarij. Alasan mereka adalah mereka tidak sepakat dengan adanya gencatan senjata yang telah disepakati oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dan mereka akhirnya keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu ada 3 tokoh yang merupakan pelopor lahirnya Khawarij. Yang pertama, Al-Ash'ash ibnu Qais al-Kindi. Yang kedua, Mas'ar ibnu Fudaki al-Tamami. Yang ketiga, Zaid ibnu Husain al-Tofail. Lalu anak-anak, Khawarij ini mempunyai 8 cabang yang dipimpin oleh orang yang berbeda-beda dan mempunyai alasan yang berbeda-beda juga. Yang pertama ada Al-Muhakamiyah, yang kedua ada Al-Azariqah, yang ketiga Al-Najadat Al-Aziriyah, yang keempat Al-Baihasiyah, yang kelima Al-Ajaridah, yang keenam Al-Sa'alibah, yang ketujuh Al-Ibadiyah, dan yang kedelapan Al-Sufriyah Al-Ziyadiyah. Yang kedua, di sini ada kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah ini dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama ada Murji'ah moderat dan yang kedua ada Murji'ah ekstrim. Nah, kaum Murji'ah moderat ini itu mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Akan tetapi, mereka yang berbuat dosa besar akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Dan ada kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk ke dalam neraka selamanya. Jadi, orang Islam ini yang berdosa besar masih dikatakan mukmin ya anak-anak. Ini menurutnya kaum Murji'ah. Yang pertama, di sini ada golongan Khawarij. Alasan mereka adalah mereka tidak sepakat dengan adanya gencatan senjata yang telah disepakati oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dan mereka akhirnya keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu ada 3 tokoh yang merupakan pelopor lahirnya Khawarij. Yang pertama, Al-Ash'ash ibnu Qais al-Kindi. Yang kedua, Mas'ar ibnu Fudaki al-Tamami. Yang ketiga, Zaid ibnu Husain al-Tofail. Lalu anak-anak, Khawarij ini mempunyai 8 cabang yang dipimpin oleh orang yang berbeda-beda dan mempunyai alasan yang berbeda-beda juga. Yang pertama ada Al-Muhakamiyah, yang kedua ada Al-Azariqah, yang ketiga Al-Najadat Al-Aziriyah, yang keempat Al-Baihasiyah, yang kelima Al-Ajaridah, yang keenam Al-Sa'alibah, yang ketujuh Al-Ibadiyah, dan yang kedelapan Al-Sufriyah Al-Ziyadiyah. Dan sangat banyak golongan-golongan yang ada di dalam Islam dan sangat banyak pula cabang dari setiap golongan tersebut. Oke, sekarang kita langsung ke paham Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini anak-anak ada para tokoh yang berpengaruh dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Antara lain, yang pertama, Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau ini terkenal sebagai Imam Al-Haramain. Beliau mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, di sini ada Abu Hamid Al-Ghazali.
yang biasanya kita kenal dengan Imam Ghazali. Atas pengaruhnya Al-Ghazali, inilah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dapat berkembang dengan pesat. Lalu yang ketiga, di sini ada Abu Al-Qasim Al-Qushairi yang begitu gigih dalam mempertahankan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, di sini ada Nizam Al-Mulk. Ahlussunnah wal Jamaah ini dapat berkembang dengan cepat dikarenakan dengan didirikannya sekolah-sekolah yang diberi nama Al-Nizamiyah yang berada di Baghdad, di mana Al-Ghazali pernah mengajar. Yang kelima, di sini ada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini dikenal dengan sebagai panglima perang salib. Beliau juga terkenal sebagai tokoh penyebar mazhab Al-Asy'ariyah di daerah Mesir. Ya, ini dengan digantikannya mazhab Syiah dengan mazhab Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah di kerajaan Fatimiyah. Yang keenam, Muhammad Ibnu Tumar. Beliau adalah murid dari Al-Ghazali yang berhasil menyebarkan mazhab Al-Asy'ariyah di daerah Maroko dan Andalusia. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, Mahmud Al-Ghaznawi. Beliau adalah penyebar mazhab Al-Asy'ari di dunia Islam bagian timur. Beliau juga dikenal sebagai pendiri dinasti Ghaznawi yang berkuasa di Afghanistan dan Punjab tahun 962 sampai dengan 1186 Masehi. Ahlussunnah wal Jamaah dengan tetap berpegang pada sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga ijtihad, dan yang keempat qiyas para mujtahidin. Bukan perbedaan yang menimbulkan perpecahan, apalagi sampai mengkafirkan dan menganggap sesat golongan yang berbeda, seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok selain Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi anak-anak, kita tuh jangan sampai mengkafir-kafirkan orang, ya. Yang berhak untuk mengatakan seseorang itu kafir atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selalu menjadi orang yang baik, orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Oke? Cukup sekian pelajaran dari Bu Rinka. Bu Rinka minta maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.